Tidak pernah begitu. Kalau bisnis pasti ada lagi, ada lagi. Jadi harus disadari. Jadi tantangan itu pasti selalu ada. Kita 2 hari ini, kemudian setelah September nanti kita lanjutkan lagi. Ibu mungkin tidak di sini lagi. Ini kalau nggak salah nanti Pak Pandaan ada masih ngelencer, nanti kita akan ngelencer. Takut saya bosan gitu kan. Besok pagi kita hari ini 2 hari, kemudian besok pagi kebetulan jam 2 Ibu Wali akan hadir. Jadi saya senang sekali kalau Bapak Ibu membawa contoh produk, ya kan, contoh produknya. Ya, kan tidak semua hari ini, kalau bisa besok. Yang tidak, wah saya tidak ada nih Pak, katakan udah habis, foto boleh atau mungkin brosur-brosur kalau ada. Kalau saya senang sekali kalau besok Ibu Bapak bawa brosur-brosur gitu. Brosur-brosur yang selama ini sudah dikerjakan apa saja sih? Ya. Kalau belum, kalau sudah nanti kita pakai untuk diskusi bersama. Jadi kita siapa tahu nanti kalau tahu ini kita sambil sekali lagi kalau kita ketemu itu bukan untuk, mohon maaf, kadang-kadang kita ego kita terlalu tinggi kalau di istilahnya kasarnya kan dicacat temennya itu peloro hati gitu. Ini tidak. Pertemuan kita ini adalah untuk semakin memperbaiki gitu kan. Jadi kalau ada temannya Pak ini bagusnya begini aja, kita terima. Soal nanti kita kerjakan kendalanya seperti apa nanti di belakang kita diskusikan ya. Jadi sekali lagi kalau nanti misalnya ada kawan yang baiknya begitu, jangan terlalu tersinggung ya. Kita sekali lagi wirausaha harus rendah hati. Kita harus selalu bisa menerima masukan untuk membangun. Ya kira-kira itu. Tadi di pretest gitu ya, di pretest itu kan pengelompokan, jadi belum banyak melakukan pengelompokan ini ya. Pengelompokan, jadi dagang itu kan gitu ya. Ini kalau saya, karena kemarin saya sih nggak, memang hari pertama dulu kan baru bagaimana wirausaha ya Pak Budi. Tapi bahwa kalau kita punya modal kan gitu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu perusahaan saya? Keturunan kebaca nggak? Kurang tebel. Kalau jelek sih memang jelek. Tapi kalau diketik rapi nanti. Ya, saya emang orangnya gitu Pak. Cuman kurang tebel aja deh. Ya, tebel. Misalkan Pak. Tebal kan, penting ujungnya. Jadi gede. Sekali lagi wirausaha itu banyak akal. Iya. Akal di banokol ya. Jangan ngomong masih elek Pak, kalau masih elek tetap elek. Yang penting ketok gitu aja. Nah, kalau kita punya modal usaha, pasti kan untuk apa sih? Satu untuk beli peralatan, gitu. Untuk beli peralatan. Selain peralatan kita juga untuk modal dagangnya kan? Betul nggak Pak? Modal dagang. Nah, semua ini kalau kepengen langgeng usahanya kan itu balik ini Pak. Betul nggak? Betul nggak? Peralatan, modal dagang, terus juga untuk yang kalau setiap bulan istilahnya Bapak Ibu apa? Setiap bulan itu bayar listrik, bayar ini, bayar karyawan, apa istilahnya? Biaya rutin, biaya operasional, apa istilah sampean? Oke, sepakat ya. Selain kita kalau punya modal untuk beli peralatan, untuk modal dagangi, kalau yang jualan mana-mana ya beli benangnya, beli mana-mana kan gitu aja. Kalau yang peralatan ya jarumnya, ya guntingnya kan gitu. Ya kan kalau yang jualan ya beli cat sablonnya, beli kainnya kan begitu. Tapi selain itu juga bayar gaji karyawan itu biaya operasional istilahnya aja. Oh, operasional. Oke. Nah, kalau kepengen usahanya jalan terus, ini kan harus balik lagi begitu keluar, betul nggak? Kan tiap bulan harus ada lagi dong semuanya. Ini, terutama ini.
ya kan? Setiap bulan kan harus semuanya harus balik lagi nih, ya kan? Duitnya dari mana? Dari hasil jualan. Hasil jualan itu apa? Omset, biasanya istilahnya hasil jualan atau omset? Omset ngerti ya? Artinya omset ini begini. Kalau kita hanya hasil jualan, takut saya hanya jualannya atau jualan kalau kita jualan perancangan itu ya jualan Indomie. Oke. Tapi kalau kita omset, kardus bekas, botol bekas dijual itu juga mestinya masuk ke hasil penjualan gitu. Jadi omset saja kita istilahnya aja. Itu omset. Oke. Nah, ini omset. Kita begitu dapat omset, ya kan? Dapat hasil jualan, ini harus dibagi-bagi lagi ke sini. Iya kan? Kenapa? Pak Suti, peralatan saya kan dipakai lama. Katakan misalnya, Pak, saya beli gunting nih. Tapi kan ini nggak selamanya bagus, Pak. Gitu. Sampai kapan? Pak, gunting itu 2 tahun. Kita setiap hari harus nyelengi piro. Kalau guntingku rusak itu punya duit untuk beli gunting. Kalau saya punya gergaji, Pak, ini nanti kan gergaji ada umurnya, Pak. Paling ada rusak kan? Oh, setahun rusak, Pak, ini paling. Berarti setiap hari saya harus nyelengi. Kalau pas cukup setahun, saya punya duit untuk tunggu untuk beli lagi. Terus, jika ini nanti juga harus dikumpulkan. Modal dagang juga. Jika pada saat omset nanti harus dipilah-pilah. Kalau nggak dipilah, repot. Nah, untuk gampangin, itu kalau putra kita kuliah, yaitu yang namanya akuntansi. Tapi kalau kita belajar akuntansi, udah ngomong. Pelajaran akuntansi, anak 4 tahun lulus, terus ngurusin mumbai, ngurusin masak dia jadi akuntansi meneh. Bisa-bisa nggak datang di hari ini. Pakai ini aja. Ya, jadi nanti katakan misalnya, jadi nanti modal dagangnya piro sih? Saya itu kalau jualan Mbak sampean katakan misalnya, saya itu kepengin sebulan itu pengen dodolan katakan 1.000 ini misalnya. 1.000 apa namanya? 1.000 vas. Modal sini berapa? 2.000. Nek 2.000 kan model ini 2.000, Mas. Ini pun juga sama tenaga kerja segala macam. Ini 2.000 modelnya, Pak. Kalau saya sebulan kepengin 1.000, berarti kan kudu ono 1 juta kan? Supaya saya bisa tak turun sama kan nggak langsung cash kadang-kadang kan gitu kan? Berarti kan harus ada. Tak isi saya 1 juta nih, Pak. Nih 1 juta nih duit. Jangan mintain mainan nih. Masukin, Pak. Masukin. Gitu. Juta kan? Saya kan nggak langsung dong 1.000 kan? Paling saya bulan ini cuma karena minggu ini dapat pesanan sekian kan ngambil aja katakan misalnya 200.000, itu 200.000 gitu. Ya kan? Begitu wes dodolan, dibayar kalau si siapa namanya katakan untuk 110.000 gitu. Jadi dibayar 410 kan gitu. Tadi ngambil ini berapa? Ngambil dari sini kan tadi 300, balikin 300 lagi. Jadi ini harus selalu tetap ini nanti. Laras, Pak? Nah, saya, Pak, untuk operasional ini yang namanya butuh karyawan, bayar listrik, bayar air, sewa bulanannya tempat itu 1,5 juta. Ini 110 nyelengi saya gitu. Kebutuhan 1,5 juta saya nyelengi. Itu udah. Besok dodolan meneh, ambil lagi dari sini. Siapapun gitu kan. Saya itu pesanan itu 405 misalnya. Setelah diolah, belanja gini, jualan, dapat lagi misalnya nih, dapat tambahan duit. Jadi terus 520 kan gitu. Dari 405 tadi saya dapat duit 520. Ya. Yang tadi ngambil 405 balikin lagi, biar ini selalu tetap. Paham Bapak Ibu? Terus kan, ini dimasukkan lagi tung gitu, sampai kebutuhan sebulan 1,5 juta tadi udah cukup, udah selesai. Tinggal isi angka yang lain. Paham ya? Nah, sekarang berapa nih penyusutan? Penyusutan itu cadangan kelanggengan jadi. Ini nanti jadinya